akan belajar tentang suhu dan kalor. Pengertian suhu. Apa itu suhu? Nah, suhu atau temperatur adalah salah satu besaran pokok pada fisika yang menyatakan panas dinginnya suatu objek. Satuan internasional atau SI yang digunakan untuk suhu adalah Kelvin atau K. Simbol yang digunakan untuk melambangkan suhu atau temperatur adalah T dengan huruf kapital. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Secara fisika, suhu dianggap sama dengan temperatur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang skala suhu termometer. Yang pertama ada Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, keempat Reaumur. Nah, dapat dilihat di sini perbandingan antara keempat skala suhu termometer berikut ini, di mana ada data titik beku air dan titik didih air. Data inilah nantinya yang akan digunakan untuk membandingkan antara skala suhu yang satu dengan skala suhu lainnya. Selanjutnya kita belajar tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Energi adalah kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar Kl atau kalor lepas, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar Kt atau kalor terima dengan besar yang sama. Dalam kalor, ada kapasitas kalor, kalor jenis, dan pengukuran kalor. Nah, kita akan belajar satu persatu tentang kalor tersebut. Yang pertama, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional atau SI adalah Joule per Kelvin. Untuk persamaannya dapat kita lihat berikut ini, di mana kapasitas kalor itu dilambangkan dengan huruf C kapital, dan kapasitas kalor atau C sama dengan Q per delta T, di mana Q ini adalah kalor dengan satuan Joule, delta T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk persamaannya, kalor jenis ini disimbolkan dengan huruf C kecil. Jadi, kalor jenis sama dengan C besar atau kapasitas kalor per massa delta T, di mana C kecil ini perlu kita ingat, C kecil adalah kalor jenis, C dengan huruf kapital adalah kapasitas kalor. Jadi, C sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule per Kelvin per massa kali delta T. Jadi, sebab itulah satuan dari kalor jenis adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, pengukuran kalor. Pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, kalor yang diserap atau dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat tersebut. Kalor disimbolkan dengan huruf Q kapital, di mana Q sama dengan mc per delta T. M di sini adalah massa, C adalah kapasitas kalor, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, tentang perpindahan kalor. Nah, kita perlu tahu bagaimana dan apa itu perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, panci yang menjadi panas saat dipakai untuk rebusan air.
Teman-teman bisa lihat gambarnya di mana saat panci dipanaskan, maka kalor yang dari api akan mengalir ke panci. Selanjutnya, perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dari tempat yang lebih panas menuju tempat yang lebih dingin disertai dengan perpindahan partikel zat. Contohnya, pada saat terjadi angin darat dan angin laut. Angin darat yaitu saat udara hangat dari laut berpindah dan bertukar dengan udara hangat dari darat. Sebab itulah terjadi angin darat dan angin laut. Selanjutnya, perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi. Radiasi sering juga disebut dengan pancaran, yaitu proses terjadinya perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Dalam proses radiasi, panas berpindah dalam ruang dengan gelombang. Contohnya itu cahaya matahari yang sampai ke bumi. Misalnya pada saat kita menjemur baju, maka pada siang atau sore harinya, baju yang semula awalnya basah maka akan kering dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan cahaya panas dari kalor yang dihasilkan matahari dapat berpindah ke bumi meskipun tanpa memerlukan zat perantara. Nah, jadi teman-teman, inilah pelajaran kita tentang suhu dan kalor. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasan. Panas sebesar 12 kJ diberikan pada sepotong logam bermassa 2500 gram yang memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir logam. Nah, teman-teman, di sini kita terlebih dahulu harus menganalisis soalnya agar dapat menjawabnya. Pertama, di sini diketahui bahwa kalor yang disimbolkan dengan Ki adalah 12 kJ. Satuan dengan kilojoule harus kita konversikan ke joule agar sesuai dengan standar internasional, di mana 12 kJ adalah 12.000 joule. Kemudian massanya 250 gram. Gram ini juga harus kita ubah ke kilogram, di mana menjadi 2,5 kg. T1 sama dengan 30 derajat Celcius. T1 ini adalah suhu awal logam, yaitu 30 derajat Celcius. Dan di sini diberitahu juga di mana kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Lalu kita ubah ke joule per gram derajat Celcius sehingga hasilnya adalah 840 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, teman-teman, apa yang ditanya pada soal ini? Yang ditanya adalah T2 atau suhu akhirnya. Dan kita ingat kembali persamaan yang sebelumnya sudah kita pelajari, di mana Q sama dengan MC delta T. Q-nya 12.000 sama dengan 2,5 dikali 840 dikali delta T. Delta T ini nanti adalah T2 kurang T1. Jadi, delta T sama dengan 12.000 per 2100 dan didapatkan hasil delta T sama dengan 5,71 derajat Celcius. T2 sama dengan T tambah delta T, sehingga 30 tambah 5,71 dan didapatkan hasil T2 atau suhu akhir logam adalah 35,71 derajat Celcius. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran kita. Ternyata pembelajaran tentang suhu dan kalor itu tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman tentang materi suhu dan kalor. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan sekian dan terima kasih.